belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Apa? Oh, kalau perbedaan yang lainnya, salah satunya dari pembuatannya. Kita selaku manusia dibuat dari apa? Kalau setan dibuat dari air. Kalau malaikat kita selaku umat Islam harus beriman. Imannya kepada siapa? Terus lagi. Kita bahas kali ini tentang beriman kepada malaikat. Siapa di sini yang tahu ada berapa malaikat? 10. Siapa yang menuliskan satu malaikat? Baca ke depan. Tulis malaikat yang ke-1 apa? Tulis di bawah. Yang ke-1. Tulis nama malaikatnya aja. Ya, kalau malaikat yang kedua siapa yang mau? Boleh. Tuh. Kita tulis sampai yang ke-10 ya. Di bawahnya aja namanya. Yang ketiga siapa? Boleh. Nih. Sok sambil nungguin siapa yang tahu nyanyiannya. Amal baik? Bagi ini yang keberapa? 3. Yang keberapa? 7. Bagi berapa? Nih, sebelum mau dapat tugas, aku punya ini cerita. Dengerin ya ceritanya. Ini. Bentar. Pada suatu waktu terdapat 2 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tahu nggak malaikat apa? Tahu nggak? Bukan. Ada yang dua tuh. Iblis itu iblis malaikat. Ya kan, nih dengerin. Ke kota, jadi Allah itu mengutus malaikat untuk turun ke kota Babil. Atau itu kota Babil itu kota yang terletak di Irak dan merupakan bekas ibu kota Babilonia. Mereka adalah nama malaikatnya Harut dan juga Marut. Pada masa itu, kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir meliputi warga. Negeri tersebut dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, pada zaman itu rajanya kacau dan balau karena menyebarnya dan menjelaskan kita udah paham. Nah, tugas untuk mandirinya, kalian tuliskan 5 yang dapat diambil dari kisah yang tadi diceritakan. Oke, itu tugas untuk sendiri. Kalau udah sendiri-sendiri, nanti tugas berkelompok. Tugas berkelompoknya nih, satu jajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 45
kalian kelompok. Tugas kelompoknya kalian menuliskan nama-nama malaikat dan juga tugasnya, oke? Oke, sekarang tugas yang mandiri dulu. Berkata, jangan nyontek ya, sendiri-sendiri ya. Kan kemarin nggak diajarin, tidak boleh harus sendiri. Gimana sendiri aja kata-kata. Apa? Jawabnya enggak sama. Nanti mana nanti kumpulin ke depan. Kelompok yang tugas mandiri dulu. Kalau tugas mandirinya udah selesai, baru tinggal tugas kelompoknya. Sambil dinilai. Tungguin. Benar. Cek. Nanti tugas kelompoknya kelompok ya. Nanti nggak bulat hurufnya. Ya, oke. Jangan terlalu dekat, takutnya ke kuping sama kelompok yang lain. Ini Alifah ke sini. Tugasnya tadi apa? Tulis nama-nama malaikatnya masih diketahui aja yang 10 ya. Tugasnya nanti ada yang presentasi ke depan. Satu aja ya. Tapi nanti yang presentasinya semuanya harus ya. Misalnya presentasinya Jibril tugasnya apa? Jibril apa tugasnya? Semuanya harus berbicara. Nanti kelompok lain kalau ada yang boleh ya. Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang malaikat beserta tugas-tugasnya. Pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menurunkan wahyu. Sehingga disebutnya amal baik, 8 aktif mencegah amal buruk, 9 ridwan menjadi pintu surga, 10 mencegah neraka. Mungkin sebentar, tapi kalian udah ngerti berapa? Udah coba aku pengen tanya. Yang kedua malaikat apa tadi? Tugasnya? Selain memberi rezeki, apa ya tugasnya malaikat? Memberi selain memberi rezeki apa?
sudah? Ya, sebelumnya saya mau menguatkan terlebih dahulu. Nah, jadi yang alam gaib itu adanya setan, kita harus percaya adanya malaikat. Nah, kita harus percaya bahwa malaikat pencabut nyawa apa itu? Israel. Nanti kita harus percaya bahwa suatu waktu kita akan meninggal. Ya, kita akan diambil sama malaikat Israel. itu kita harus Iman. beriman. Kalau beriman itu percaya. Jadi kita harus percaya bahwa kita akan dicabut nyawanya. Jadi kita selaku hidup masih kita hidup nih, sebelum nanti kita meninggal, kita harus banyak berbuat amal kebaikan. Takutnya pada suatu hari nanti kalian pas lagi mengerjakan amal perbuatan yang jelek, misalnya lagi mencuri, tiba-tiba dicabut nyawanya, nanti tiba-tiba masuk neraka. Tapi kalau kita di dunia yang sering melakukan kebaikan, misalnya baca Al-Quran, sering tahajud, sering doa, nanti tiba-tiba pas dicabut nyawanya pas lagi baca Al-Quran, misalnya lagi di masjid nih, ketika lagi baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba mati. Nah, kalau kita yang mati tapi dalam keadaan kebaikan, pasti kita juga tidak akan menyesal. Jadi kita mumpung masih hidup harus banyak-banyak memperbuat kebaikan. Oke, paham? Mungkin itu ya sedikit penguatan dari saya. Sebelum pulang, kuis dulu. Iya, boleh pulang. Kuisnya yang tadi tentang malaikat. Sebelum kuis kita berdoa terlebih dahulu. Biar nanti habis kuisnya langsung pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan dua kalau tumbuhan termasuk makhluk apa? Hidup. Makhluk hidup, boleh pulang. Ya, terus malaikat yang ke-10 Ridwan. Itu berarti belum paham yang tadi ya? Ya paham belum? Paham dikit seperti ya? Belum terlalu paham. Coba pengen tahu ada berapa malaikat tadi? 10. Kalau manusia termasuk apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Kalau makhluk gaib apa? Jin, iblis, malaikat. Terus? Oh, coba yang satunya yang tadi. Kan tadi contohnya 4. Malaikat. Iya, malaikat. Kalau malaikat itu ada berapa? 10. Malaikat yang ke-1 ini tugasnya apa? Kalau malaikat Raqib Atid tugasnya apa? Raqib Atid. Apa ya tugas-tugasnya ya? Nanti ada di rumahnya, di kobongnya, boleh dihafalin lagi, oke? Biar lebih paham ya. Oke, boleh pulang. Oke, makasih.